Kali ini gue mau bicara tentang cinta segitiga. Segitiga dalam cinta. Iya, dengan 3 sudut. 3 titik sudut. Sudut pertama ada gue, yang kedua ada temen gue, dan yang ketiga sudut itu ada mantan gue. Ini salah satu cerita tentang persahabatan ya, kekompakan, kesolidan dalam menghadapi situasi. Dan juga persahabatan itu harus diuji sama cinta oleh satu orang lelaki. Ceritanya itu berawal dari gue yang awal masuk perguruan tinggi lah. Jadi di semester awal itu gue udah lihat nih ada satu kayak kakak tingkat gitulah, ganteng kan, ya gue suka. Terus gue nggak berani deketin karena gue ngerasa itu orang kayaknya kesohor banget deh, itu kayaknya orang famous banget deh di kampus gue. Dan gue cuma mendem aja tuh, cuma sekedar oh gue suka, udah gue simpen sendiri. Saat itu lagi masa PKMB, kayak perkenalan kampus gitulah sama mahasiswa baru. Ya udah, ternyata setelah selesai PKMB 3 hari tersebut, di hari keempatnya gue kenalan tuh, namanya masuk kelas kan, kita ngobrol-ngobrol. Gue ketemu sama satu cewek yang ternyata gue tuh kompak banget sama dia, sepemikiran banget, dan sampai sekarang gue tuh jadi bestie sama dia. Setelah gue lulus kuliah, gue masih baik-baik aja, berteman akrab dan sering jalan sama dia. Kami itu ketika ada tugas kami ngerjain bareng. Kami sangat sering berkelompok bareng ketika ada tugas kuliah. Seru banget. Pokoknya kalau kami satu kelompok tuh kayak pecah banget tuh kelompok. Padahal gue gak suka sama salah satu mata kuliah, tapi tuh orang tuh bestie gue tuh ya bisa banget bikin gue nih kayak excited sama pelajaran tersebut, padahal gue gak suka banget. Dan yang agak aneh lagi tuh karena bestie gue itu juga gak suka ternyata sama pelajarannya. Dia tuh semangat karena dia juga pengen bikin gue semangat buat kuliah, buat masuk pelajaran tersebut. Saat itu tuh dosen kami itu terkenal kayak judes, agak sulit gitulah. Dan kami berdua tuh kayak memecah keheningan di kelas. Jadi dosennya bisa sampai ngakak, dosen yang agak judes itu kami berhasil kayak nyari, ternyata nih dosen bisa, kami cairin tuh suasananya. Enak banget tuh kelas ketika ada kami satu kelompok. Kayak nilai-nilai kuliah gue di semester awal tuh kayak oke banget, karena gue tuh bener-bener punya bestie yang sepemikiran kayak gue. Gue merasa sangat terbantu sekali. Gue dan dia pun ternyata punya pikiran yang sama akan hal itu. Ternyata lo itu jadi bestie gue bener-bener bau hoki. Sampai masuk ke semester 4, gue ini kan salah satu adalah anak yang sering ikut organisasi tuh ya, aktif tuh gue tuh organisasi. Nah si temen gue ini enggak, jadi gue menyibukkan diri nih, selain kayak ngerjain tugas kuliah, gue juga organisasi. Nah di organisasi ini gue deket sama kakak yang dulu gue suka waktu PPKMB. Nah mulai deket lah gue di sana, karena kakaknya itu katanya juga udah suka sama gue waktu PPKMB.
Dari awal kuliah, iya, gue juga rada kaget sih. Terus gue tanya kan, kenapa nggak ngedeketinnya dari dulu, baru sekarang? Ternyata saat itu kakaknya juga punya pacar. Gue nggak lihat dia punya pacar karena pacarnya itu ya beda kampus lah. Makanya gue nggak tahu kan. Dia tuh rada rada tutup gitu. Bahkan orang kampus aja nggak nyadar kalau dia tuh punya pacar. Iya, sambil gue tanya-tanya juga kan ketika lagi PDKT-an, ntar kalau misalkan ada nih punya pacar satu kampus, emang nggak apa-apa gitu diketahuin banyak orang. Kan gue takut tuh, siapa tahu nanti dia mau jalanin pacaran yang kayak backstreet gitu, ya kan zong di gue. Siapa tahu pacarnya banyak di luaran kan. Gue paling nggak suka tuh ya sembunyi-sembunyian pacaran. Pokoknya kalau bisa satu dunia kita tahu kita tuh pacaran gitu. Lo punya gue punya lo, kayak gitu. Anti selingkuh klub lah. Terus dia bilang aja, kayaknya dia udah nangkep deh maksud pertanyaan gue itu apa. Enggak apa-apa, kata dia kan, biar orang-orang nanti juga pada tahu sendiri, kata dia kan, kalau misalkan punya pacar sekampus, kata dia gitu. Jadi gue kira-kira deket dia tuh hampir semingguan gitulah. Waktu itu sih oke-oke aja, gue masih deket sama dia, masa PDKT-nya lancar. Gue ngerasa oke, dia ngerasa oke juga, tinggal tunggu aja nih tanggal nembaknya kapan. Nah, sambil gue pendekatan, itu kan gue juga ada ya satu kali tuh gue bawa tuh bestie gue buat acara organisasi gue. Ternyata dia ini kepincut tuh, suka sama kakak yang juga gue sukain. Lah, gue tuh kayak disambar geledek tahu. Ya salah gue juga sih, gue nggak bilang kalau gue tuh lagi deket sama si itu kakak. Aduh, gue tuh kayak, aduh, gue kan juga suka sama tuh kakak, gue lagi deket. Terus gue harus bilang gimana sama temen gue nih, sama bestie gue nih. Gue tuh selama dia cerita kalau dia tuh suka sama kakaknya tuh dari awal-awal masuk kuliah, gue tuh kayak terenyuh gitu loh. Gue tuh nggak ada kesempatan buat nyela omongan dia, motong kalau gue tuh sebenarnya lagi deket loh sama kakak itu. Gue tuh kayak terlalu excited dengerin sahabat gue ini ngomong, dan seolah-olah gue itu jadi kayak semangat ngejodoh-jodohin dia sama si tuh kakak. Lah, kan gue agak bego ya di situ. Alhasil ya gue jadi ngalah deh. Ternyata temen gue udah suka lama sama tuh kakak. Ya sama aja sih sebenarnya, gue juga suka sama tuh kakak udah lama, tapi kakaknya suka sama gue. Terus gue bilang ke bestie gue apa dong? Dan gue tuh kayak ngulur-ngulur waktu kan sama si tuh kakak. Dia padahal udah nembak gue, tapi karena gue gak enak sama bestie gue yang ternyata juga suka sama tuh kakak, ya gue ulur-ulur lah waktunya. Gue bilang tunggu dulu lah, nanti dulu lah, gue pikirin dulu lah. Karena gue tahu nih, temen gue ini orangnya rada-rada ekstrim juga sih. Dia kalau suka sama cowok dia deketin. Jadi gue mau lihat nih, apakah temen gue itu bisa ngedeketin tuh kakak gitu loh. Kalau misalkan dia nggak bisa juga, dia menyerah, baru deh gue ntar pacaran sama tuh kakak. Dan kayaknya kakaknya juga nggak terlalu ngerespon tuh. Sikap dia ke gue juga tetep aja, padahal dia lagi deketin temen gue tuh. Gue juga mau lihat sih, itu kakak tergoda nggak ya kalau ada cewek lain yang ngebet deketin dia. Kenapa temen gue itu baru ngedeketin tuh kakak, momennya sama ketika gue juga deket sama tuh kakak. Karena dia itu baru tahu kalau tuh kakak ada celah buat dideketin, yaitu harus ikut acara organisasi yang dihadirin oleh tuh kakak. Dan gue tuh kayak ngebukain jalan buat bestie gue ini bisa deket sama tuh kakak. Ya elah. Dan ternyata pada akhirnya bestie gue itu gak dapet sama tuh kakak, karena kayaknya tuh kakak emang gak suka sama bestie gue itu. 2-3 minggu setelah kejadian itu gue dapet kabar kalau tuh kakak ternyata punya cewek. Ya udah, nggak apa-apa juga menurut gue. Kalau jodoh juga nggak bakal kemana kan.
dan ternyata bener, walaupun gak jodoh ya gue sama dia gak sampai nikah, gue tuh tetap pacaran sama tuh kakak. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, saat gue udah mau skripsi, itu dia datang, mbak malaikat penolong, mau bantuin gue bikin skripsi. Gue sangat terbantu, pas banget. Gue gak usah tanpa pikir panjang, gue langsung terima dia ketika dia nembak gue lagi. Dan pas banget momennya gue perlu orang buat bantuin gue bikin skripsi. Iya, pas banget, ya kan? Walaupun kesannya kayak manfaatin banget, cuman gak apa-apa. Yang penting skripsi gue jalan, cinta gue juga jalan. Dan kayaknya bestie gue juga gak apa-apa tuh, karena udah lama juga, dia udah punya pacar baru sekarang. Dan begitulah persahabatan kami dan cinta gue yang berlabuh. Cinta segitiga sih awalnya, cuman ya udah deh, kayaknya gak segitiga amat. Mungkin itu aja, sekian dari gue Rika, bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke?